Di tengah ramainya kawasan Pasar Lama Kota Tangerang, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang telah menjadi saksi perjalanan waktu selama lebih dari 3 abad. Bangunan itu adalah Bontek Bio, kelenteng tertua di Kota Tangerang sekaligus salah satu pusat budaya masyarakat Tionghoa Benteng. Selamat siang, saya Antus Syawmansyah akan memandu Anda untuk memberikan informasi mengenai tempat ini. Sejarah kelenteng Bontek Bio bermula dari tahun 1684 ketika komunitas Tionghoa yang bermukim di sekitar Sungai Cisadane mendirikan sebuah tempat ibadah sederhana. Pada masa itu, bangunan kelenteng masih terbuat dari atap bambu dan atap rumbai. Jauh dari bentuk megah yang dapat kita lihat sekarang ini. Nama Bontek Bio berasal dari bahasa Hokkien. Kata bun berarti kebudayaan atau sastra. Tek yang berarti kebajikan dan bio berarti kuil atau tempat ibadah. Nama ini mencerminkan harapan agar tempat ini menjadi pusat nilai-nilai kebajikan dan budaya bagi masyarakat sekitar. Seiring berkembangnya Kota Tangerang sebagai kawasan perdagangan, Bontek Bio juga mengalami berbagai perubahan bangunan kelenteng beberapa kali direnovasi dan diperluas. Bagian tertua yang masih bertahan hingga sekarang diperkirakan berasal dari abad ke-18. Sementara sejumlah penambahan bangunan dilakukan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bagi masyarakat Tionghoa Benteng, Bontek Bio bukan hanya tempat beribadah. Kelenteng ini juga menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tempat inilah masyarakat berkumpul untuk mempererat hubungan, melestarikan adat istiadat, serta merayakan berbagai hari besar keagamaan. Di Bontek Bio sendiri memiliki 3 altar pemujaan utama, yaitu altar pemujaan utama di sini terdapat dewa-dewa Kiat atau Shangdi yang merupakan dewa tertinggi dalam tradisi Tionghoa kuno. Selanjutnya ada Buddha Gautama dan Guan Yu. Kelenteng Bontek Bio memiliki 3 altar pemujaan. Altar pertama terdapat dewa-dewa yang disembah, yaitu merupakan Tian Feng yang pertama. Lalu yang kedua ada Sam Quan, lalu ada Buddha Gautama dan Fan Sheng dan Okte. Pada sayap kiri bangunan terdapat altar pemujaan untuk Kamla, Tian Xiang Sengpo, dan Kong Che. Kali ini saya berada di sayap kanan pada bangunan ini. Di sini, sayap kanan ini ada beberapa dewa pujaan, yaitu Te Chong Hong dan Fan Se Te Kun, Hong Che Sin dan Kong Te Chun Ong. Di kelenteng Bontek Bio sendiri tidak hanya ada tempat pemujaan, di sini juga ada taman-taman. Diresmikan pada tahun 2020. Bisa kita lihat ini ada Kami berkomitmen menyediakan lain-lainnya. profesional. Kali ini saya sedang bersama sejarawan dari Bontek Bio. Bersama siapa namanya? Mpek Swi Hong. Mpek Swi Hong. Oke, Mpek Swi Hong. Saya mau nanya, Mpek, katanya di sini tuh ada arak-arakan yang digelar 12 tahun sekali gitu. Iya betul. Itu untuk lebih jelasnya gimana sih, Mpek? Mungkin bisa Mpek jelasin. Untuk memperingati ya kan kepulangan para Kimsin garis miring para dewa-dewa atau dewi yang ada di kelenteng. Ya pada waktu itu di sini kan tahun 1844 ya kan itu kan sudah dibangun, maksudnya lagi dibangun, mau dibangun dari tahun 1843 Sio Kelinci selesai ya kan, Sio Naga 1844. Nah secara gimana ya kita di sini ngebongkar total
mentotalkan bangunan supaya lebih nggak ribet pekerjaannya, maka Kim Shin ini dititipkan ke Bun Sambyo. Bun Sambyo itu kelenteng di Pasar Baru, tapi tetap Bun Sambyo itu adalah bagian dari Bun Taekbyo. Maka kita titipkan sementara selama kita lagi renovasi besar-besaran di kelenteng ini. Nah, sudah selesai tahun naga itu dari tahun 1844, akhirnya Kim Shin itu yang ada di Bun Sambyo kita ambil kembali. Nah, secara sederhana kita bentuk panitiaan untuk menyambut Kim Shin yang kita titipkan ke Bun Sambyo Pasar Baru sana, kita bawa pulang kembali ke Bun Taekbyo ini. Nah, ketepatan pada tahun itu adalah tahun naga. Maka secara gimana ya, para sesepuh-sesepuh dulu kita ada mufakat untuk memeriahkan setiap tahun naga ya, untuk mengenang perjalanan sejarah itu, kurang lebih seperti itu. Tadi Empe menyinggung soal kelenteng lain, kelenteng Bun Sambyo. Iya. Empe. Katanya kelenteng Bun Sambyo dan Bun Taekbyo ini ada 3 gitu. Itu mungkin bisa Empe jelasin kayak gimana maksudnya? Ya memang sih ya, gimana ya, Bun Taekbyo adalah sentralnya pusat dari tempat ibadah pada waktu zamannya ya kan. Jadi memperkembangkan aset atau keagamaan ke daerah-daerah seperti Pasar Baru Tangerang, Pasar Lama Serpong Tangerang, Pasar Baru kan tadi belum bilang itu Bun Sambyo, itu tanahnya dulunya juga dibangun sama sesepuh-sepuh kita orang di Tangerang ini. Jadi Bun Sambyo itu adalah bagian dari Bun Taekbyo karena tanah dan bangunannya pada waktu itu dan tanah sampai sekarang pun atas nama Bun Taekbyo. Dan Bun Haibyo yang di Serpong Pasar Baru itu juga bagian dari Bun Taekbyo karena aset dan bangunan pada waktu itu punya Bun Taekbyo. Untuk ulang lagi, Bun Taekbyo ini adalah sentra dari keagamaan dan sosial. Maka di antara 1 dan 2 di Bun Haibyo itu emang tanahnya sampai sekarang pun atas nama Bun Taekbyo. Begitu ceritanya. Oh, begitu. Katanya di sini tidak hanya merupakan tempat ibadah, tapi juga ada organisasi perkumpulan sosial, budaya, dan keagamaan. Nah, itu seperti apa sih, Empe? Ya memang nama Bun Taekbyo itu diberikan oleh leluhur kita waktu zamannya memang berkembang membawa misi dan visi yaitu sosial dan keagamaan. Memang kita fokusnya ke sosial dan keagamaan. Contoh, ya kan kita kan istilah keagamaan itu menjaga ya kan norma-norma keagamaan yang telah diberikan oleh leluhur bangsa Tionghoa. Ya, kedua itu namanya sosial memang kita bekerja sebagian besar memang di bidang sosial. Contohnya di bidang sosial itu anak asuh. Jadi anak-anak yang tidak mampu disekolahkan sama orang tuanya, kita yang tanggung ya bicara sosial anak-anak sekolah. Juga kita ada semacam kegiatan bedah rumah. Itu juga kan menyangkut sosial. Jadi kita beberapa rumah di daerah Tangerang khususnya bila pantas kita bantu, kita tolong, kita bangun, ya kan kita renovasi ulang supaya lebih layak dihuni sama penduduk setempat yang sekiranya membutuhkan sekali uluran tangan dari Bun Taekbyo. Jadi lebih terfokusnya nama Bun Taekbyo adalah dibilang keagamaan dan sosial seperti itu. Saya research tapi saya kurang jelas juga. Jadi di Bun Taekbyo ini kan ada 3 altar ya, Mpe. Altar utama di sayap kiri dan di sayap kanan. Itu bisa Mpe jelasin nggak sih ada dewa-dewa apa aja yang disembah gitu? Kalau untuk daerah tengah ya kan khususnya itu memang kita lebih awal ceritanya itu ditempati ya kan oleh atau dihuni atau kita bikin suatu tempat ruang yang istimewa yaitu dewanya, bukan dewa ya, dewi sih. Kalau kita orang beragama Buddha itu bukan dewi ya, dewi dewa itu kelasnya di bawah standar bodhisatwa, mahasatwa. Karena bodhisatwa, mahasatwa termasuk makhluk yang benar-benar suci
dan setidak ilmu pengetahuannya udah sempurna, ya kan. Jadi tingkatan Bodhisattva Mahasatwa itu suatu gelar yang dimiliki oleh Mak Kuan Im. Beliau itu sebenarnya bukan seorang dewi atau seorang dewa, di atas dari para dewa dan dewi, begitu. Beliau dijuluki adalah Ibu Dunia. Nah, itu altar pertama yang ditempatin oleh Mak Kuan Im. Kita bahasa Tenggerangnya, orang Tionghoa Benteng ini menyebut kepada beliau itu Mak. Pakai kata Mak itu pendekatan lebih erat ya, hubungan batin. Jadi istilah itu Mak tambah Kuan Im yang maha melihat dan maha mendengar, begitu. Kalau untuk sisi kiri kanan itu memang ada beberapa para dewa dan juga bodhisattva yang kita tempatkan. Ya istilahnya untuk sebagian itu mereka itu katanya ya mitosnya itu memperbantukan kinerjanya Mak Kuan Im. Beliau-beliau itu masing-masing punya tugasnya masing-masing. Tugas mereka itu macam-macam lah. Ada memberikan rezeki, ya kan, mungkin pengobatan, menjaga semacam keamanan spiritual dan sebagainya, seperti itu. Itu untuk kiri kanan ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas informasi yang Empe berikan. Kami pamit undur diri. Ya, ya. Oke.